hari ini kita boleh kumpul sama-sama untuk kembali menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, melalui pujian kita, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur apapun keberadaan kita pada saat ini, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Karena dari semula Dia tetapkan semuanya baik, semuanya baik. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama menikmati berkat-Mu Tuhan. Melalui pujian kami, melalui ibadah kami, melalui penyampaian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu, bahwa dari semula telah Kau tetapkan semuanya baik, semuanya baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita. Dari semula telah Kau tetapkan bahwa semuanya baik, semuanya baik. Di semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
kasih Tuhan, Kau sudah jadikan hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita mau kembali naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kita, ucapan syukur kita pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apapun keberadaan kita saat ini, biarlah kekuatan yang dari Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena hanya Dia yang dapat memberikan kepastian, hanya Dia yang dapat memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Mari serahkan hidup kita, keberadaan kita ke dalam tangan-Nya. Kita menaikkan pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia dapat setia menopang
penuh keyakinan tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi sulit seperti ini dan sangat tidak nyaman bagi kami, tapi kami masih diizinkan untuk beribadah dengan media yang terbatas dan ala kadarnya. Karena kami tahu Tuhan, saudara-saudara seiman kami di tempat lain, bahkan untuk beribadah secara online saja mereka tidak bisa. Itulah sebabnya Tuhan, sekali lagi kami membawa hati kami, pikiran kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu di tengah kekeringan ini, di tengah kemarau ini, di tengah kesesakan ini, hanya firman-Mu yang bisa menyegarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Biarlah logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema, membuat iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan percaya bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali dalam segala keterbatasan kita. Seperti tadi saya doakan, kita harus tetap bersyukur karena di tempat-tempat lain untuk beribadah secara online saja mereka tidak bisa, di-blok, di-ban, dan seterusnya. Yuk kita buka dulu Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah pasti sudah menyediakan Alkitab di rumahnya masing-masing. Karena kita mengikuti ibadah secara online, bukan menonton ibadah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini Yesus yang ngomong, bukan konglomerat yang sekarang sudah pada rontok, bukan pemerintah di negara adidaya superpower yang sekarang pun sedang mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Bukan saudara-saudara kita yang mungkin selama ini terlihat nyaman hidupnya. Bukan manusia yang levelnya, spesiesnya, jenisnya sama seperti kita manusia yang terbatas. Tapi yang berkata ini Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang marilah kepadaku, kepada Yesus. Siapa yang diundang? Semua yang letih lesu berbeban berat. Kenapa diundang? Karena cuma Yesus yang bisa memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun kita di dalam hidup kita pasti punya beban. Baik itu beban pribadi, beban keluarga kita, beban di kantor kita. Dan sekarang ini beban yang melanda seluruh dunia, memporak-porandakan negara manapun, berbagai segi, berbagai bidang, virus COVID-19. Nah beban itu kapasitasnya macam-macam, kemampuan kita menanggungnya juga bermacam-macam. Ada yang karena kesalahan kita sendiri, ada yang karena ulah orang lain, ada karena situasi ekonomi yang global seperti sekarang ini. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita mengundang kita semua yang setia dan tetap percaya kepadanya untuk datang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Coba kita lihat sekitar kita, apalagi yang bisa kita harapkan. Bapak Ibu Saudara mau mengharapkan deposito di bank, berapa nilai uang sekarang? Bapak Ibu Saudara mau mengharapkan punya properti yang banyak di mana-mana, apa sekarang bisa diperjualbelikan? Bapak Ibu Saudara mengharapkan mengandalkan kekuatan 24 jam 7 hari seminggu gym terus. Sekarang coba lihat berapa banyak orang yang sakit dan tiba-tiba mati. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar dan terpaksa saya pergi melayat karena suami dari teman dekat saya tiba-tiba meninggal, bukan karena COVID tetapi karena serangan jantung. Di saat-saat susah seperti ini kita juga mendengar selebriti-selebriti dalam usia muda berguguran pindah ke dunia yang lain. Apa yang bisa kita harapkan? Usia muda kita bukan jaminan, kesehatan kita
Sekarang banyak virus ini bermutasi sehingga tidak bisa lagi dideteksi. Firman Tuhan menegaskan datang pada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan bagi kita. Kita lihat dulu yang pertama, apa sih arti kata letih? Letih itu artinya tidak bertenaga, capek, lelah sekali. Kata lesu artinya tidak berdaya sama sekali, kelelahan, sesak, teramat berat. Kata beban artinya barang yang berat dibawa, kita pikul, kita junjung, dan muatan yang ditaruh di atas punggung, biasanya di atas punggung manusia sebagai kuli kasar, atau di atas punggung hewan keledai, domba, unta, kuda, dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan dari ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa letih lesu, berbeban berat, menunjuk kepada orang-orang yang sudah tidak bertenaga, tidak berdaya sama sekali, memikul beban yang sangat berat karena berbagai situasi kehidupan, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang ini, dan seluruh dunia yang sedang dilanda sekarang ini. Lalu yang kedua, kita lihat apa penyebabnya selain daripada virus global di seluruh dunia ini. Penyebab kita bisa merasa letih lesu berbeban berat. Yang pertama, karena dosa kita sendiri. Salahmu dewe, kata orang Jawa. Salah sendiri. Roma 8 ayat yang ke-23 kita lihat. Roma 8 ayat yang ke-23. Roma 8 ayat yang ke-23 berkata, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dosa telah merusak hidup manusia, merusak hubungan kita dengan Allah Bapa, merusak diri kita sendiri, image diri kita sendiri, sehingga apa, kita nggak suka dengan tubuh kita sendiri, padahal kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kita benci terhadap sesama kita nggak suka dengan orang lain, dan kita juga benci terhadap lingkungan yang Allah sudah ciptakan untuk kita. Kita merusak semuanya itu karena dosa yang ada di dalam hati kita. Manusia sudah mengalami kerusakan total, dan dosa inilah yang menyebabkan manusia merasa capek, letih, lesu, beban berat, udah nggak sanggup lagi. Yang pertama, kenapa kita letih lesu berbeban berat? Karena salah kita sendiri. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 12 sampai yang ke-13. Kejadian 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Ini akibat ulah orang lain. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Penyebab kita merasa letih, lesu, berbeban berat karena ulah orang lain selain daripada dosa kita sendiri. Contohnya para koruptor yang sekarang di tengah situasi seperti ini masih sempat-sempatnya tega-teganya memotong-motong, menyunat-nyunat dana bantuan. Kemudian ada suami yang sepanjang hidupnya berjudi habis-habisan, menghabiskan seluruh harta yang ada di rumah, dan kemudian mati bunuh diri meninggalkan tumpukan hutang yang harus dilunasi oleh keluarganya. Dan selebihnya, kalau saya tanya satu persatu, pasti Bapak Ibu Saudara bisa menyebutkan pengalaman-pengalaman pribadi yang sendiri kita alami ataupun kita dengar dari orang lain. Akibat ulah orang lain menyebabkan hidup kita menjadi susah. Kata orang lain makan nangkanya, kita yang kena getahnya. Yang ketiga, penyebabnya adalah hubungan yang tidak harmonis. Contohnya apa? Kalau orang lain yang berbuat, mungkin kita masih bisa bilang, itu orang lain. Tapi beban yang paling bikin capek hati adalah ketika ada ketegangan, kekacauan di dalam rumah tangga kita sendiri. Antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, perpisahan, pertengkaran, bahkan KDRT, keributan, merupakan beban yang berat dalam hati kita, bikin kita jadi capek, lemah, letih, lesu. Anak-anak nakal, dan kemudian ipar yang ikut campur, kondisi keuangan lagi yang tidak memadai, dan semuanya hubungan-hubungan yang semakin tidak harmonis ini menimbulkan kita rasa lelah. Yang keempat,
tuntutan hidup yang tinggi. Harga sembako melambung. Kemudian biaya sekolah makin naik, biaya sewa rumah makin naik, pajak makin naik di mana-mana. Biaya parkir aja sekarang mahal. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara yang memanfaatkan jasa ojek online mungkin sekarang berasa, udah gak ada lagi promonya katanya begitu. Makin berasa. Kenapa? Semua harga makin naik. Tuntutan hidup di dunia ini semakin tinggi. Membuat kita rasanya kok kerja susah payah, menabung susah payah, seperti karung bolong, nggak ada hasilnya. Cuma sekedar lewat membayar tumpukan tagihan. Yang keempat yang bikin kita capek, lelah, letih, lesu adalah sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Sakit juga bikin orang capek, Bapak Ibu Saudara. Bikin orang putus asa, bikin orang lemah secara fisik, bikin orang capek secara emosi. Bukan cuma bagi si pasien yang sakit, tapi juga bagi orang-orang yang merawat dan mendampingi pasien tersebut. Kemarin saya sempat mendengarkan curhat dari salah seorang teman ketika dia merawat suaminya yang sakit, yang sangat amat dia cintai. Dia mencoba merawat, dia berusaha merawat berbulan-bulan, mendampingi di samping tempat tidurnya, mengangkat badan suaminya yang beratnya 2 kali lipat dari tubuhnya, tinggi, gede, bongsor. Teman saya ini kurus, kering, kecil begitu ya. Dia mencoba merawat luka-lukanya yang ada di kaki dan bagian tubuhnya. Dia memandikan, dia memberi makan, sampai pada satu titik dia harus menangis terseduh-seduh. Karena apa? Capek gue, capek, lelah, malam gak bisa tidur, pagi gak bisa tidur, harus terus standby 24 jam. Dan ketika teman saya bercerita seperti itu, saya langsung teringat bagaimana pengalaman mama saya mengurus papa ketika beliau masih hidup. Kurang lebih persis seperti itu. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh bukan hanya menyebabkan kelelahan, lemah, letih, lesu bagi pasien, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya yang merawat. Yang terakhir, apa penyebab kita lemah, letih, lesu, lunglai, tidak berdaya? Iblis yang selalu menyusahkan hidup manusia. Yohanes 8 ayat yang ke-44 berkata apa? Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, kalau kita sudah tahu ada penyebab dari hal yang menyebabkan hidup kita menjadi lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, tidak berdaya, lalu kita pengennya disegarkan kembali, betul apa benar? Kita pengennya dibangkitkan kembali, kita pengennya diteguhkan kembali, kita pengennya menjadi kuat kembali. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya, datang pada Yesus, seperti ayat yang tadi sudah kita baca di awal, Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 tadi, marilah kepadaku. Datangnya sama Yesus, bukan yang lain. Kenapa sama Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, penguasa tunggal di dalam hidup kita, dunia dan segala isinya. Dosa sudah dipatahkan di kayu salib, maut sudah dikalahkan, dan bukti kebangkitannya. Itulah sebabnya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan datang kepadaku, datang kepadanya. Karena dia mampu menjamah dan memulihkan hidup kita, memberikan kelegaan yang kita butuhkan. Yang kedua, kalau kita sudah datang sama Yesus, terus ngapain? Kongko, minum kopi, terus kita ngapain nyalain Yesus? Tidak, serahkan kepada Yesus. Kalau sudah datang kepada Yesus, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Kalau udah datang kepada Yesus, jangan bengong. Udah datang kepada Yesus, jangan sia-siakan. Serahkan semua beban kita kepadanya. Melalui suratnya, Rasul Petrus mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita, beban berat kita, pergumulan kita, masalah apapun dalam hidup kita, serahkan kepada Yesus. Karena hanya dia sumber pengharapan kita. Roma 15 ayat 13. Yang ketiga, apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah datang kepada Yesus, kita sudah serahkan semua beban
buat pergumulan kita. Yang ketiga, jaga hati ini. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati ini memancarkan kehidupan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita dengan apa? Bukan cuma dengan berita-berita tentang virus COVID-19, bukan cuma berita-berita tentang minyak bumi yang anjlok, bukan cuma berita-berita tentang harga emas yang kembali turun, bukan cuma dengan berita-berita yang ada di sekitar kita, bagaimana kriminalitas meningkat dan sebagainya. Tidak. Jaga hatimu, jaga pikiranmu dengan firman Tuhan. Coba hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan doa, saat teduh, ibadah seperti ini. Memang ini tidak nyaman, tetapi ini tetap menjaga iman kita, relasi kita tetap teguh. Yang terakhir, kalau kita sudah datang pada Yesus, kita sudah serahkan, kita sudah jaga hati kita. Yang terakhir, waspada, waspada. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita pasti nggak mau jadi orang yang ditelan sama singa. Makanya kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga, jangan lengah terhadap si iblis. Jangan terus kita membuka celah di sana, membuka celah di sini, sehingga iblis itu bisa masuk, menjatuhkan kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, memang pandemi ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Virus di negara-negara yang sudah berhasil diatasi, katanya kembali bermutasi, lebih pintar lagi, lebih ganas lagi, dan tidak bisa dideteksi. Dan ini bukan hanya sekedar pandemi, bukan hanya kekhawatiran tentang sakit atau tidak, tertular atau tidak, kapan sembuhnya, tetapi kita sudah mulai masuk ke krisis moneter. Bagaimana para karyawan di PHK, bagaimana karyawan-karyawan itu dirumahkan, bagaimana para pengusaha sudah tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya, bagaimana usaha-usaha sudah mulai ditutup, bagaimana anak-anak sekolah tidak bisa lagi belajar dengan baik, bagaimana sekolah-sekolah ditutup, dan itu menyebabkan berbagai bidang yang lainnya ikut terpengaruh, termasuk dengan segala hal-hal di dalam hidup kita, bahan kebutuhan pokok, dan kemudian pendapatan, pengeluaran yang terus berjalan, semuanya termasuk gereja yang kita sayangi ini. Ada berapa banyak gereja yang sudah terpaksa tidak bisa lagi menjalankan operasionalnya. Ada berapa gereja yang sudah banyak mengeluarkan, merumahkan pekerja-pekerjanya. Ada berapa banyak gereja yang masih tetap bertahan karena disupport dengan doa, dana, dan daya. Bapak, Ibu, Saudara, di masa sekarang ini bukan waktunya menyalahkan orang lain. Tunjuk sana, tunjuk sini, komplain sana, komplain sini, tidak. Tapi datang pada Yesus. Karena tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada keadaan apapun yang terlalu sulit, yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Selama kita percaya hidup kita berada di dalam tangan-Nya, maka kita pasti baik-baik saja. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kita akan terus mengajari kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk makan, minum, sehidangan bersama dengan Tuhan. Ini kembali mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Engkau mati karena Engkau ingin menebus dosa kami. Engkau mati karena Engkau ingin menghapus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk darah-Mu Tuhan. Engkau juga yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Apa kata Alkitab tentang perjamuan kudus? Perjamuan kudus dilakukan berdasarkan perintah ilahi yang langsung diberikan Tuhan Yesus sendiri. Sedemikian pentingnya perjamuan kudus bagi kehidupan orang percaya, sehingga gereja sangat mengharapkan semua orang yang
Bagian dalam perjamuan kudus ini telah mengerti makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Pentingnya perjamuan kudus bagi kita. Perjamuan kudus penting bagi kita bukan sekedar untuk kesembuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu untuk pembentukan kerohanian kita. Apa artinya jasmani kuat, jasmani sembuh, tetapi jiwa binasa? Oleh karena itu penting jika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan, sebab itu merupakan momentum di mana kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Sehingga darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus memutuskan kita dari segala kutuk-kutuk. Darah Yesus menghancurkan segala kekuatan iblis. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami tidak sia-sia, tapi memperbaharui kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup baru di dalam Engkau. Dan firman-Mu berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Terima kasih Tuhan, kejadian baru sudah Engkau jadikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melalui hari-hari kami dengan kejadian baru ini Tuhan, karena Engkau yang sudah memperbaharui kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang letih lesu sudah diberikan kelegaan, kami yang dalam pergumulan sudah diberikan kemenangan Tuhan. Bahkan kami yang butuh jawaban, firman-Mu sudah memberikan jawaban kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan buat kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya menjadi berkat bagi kami. Dan ajar untuk kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus, tiba saatnya kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan sebelumnya kita mau menaikkan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
Hari kita akan menaikkan doa syafaat bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kalau kami boleh melakukan perjamuan kudus. Sekarang kami akan menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Alberta, mungkin diantaranya ada yang sakit. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, kami mohon lawatan-Mu, kami mohon kesembuhan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau punya kuasa, Engkau punya kuasa, Engkau juga punya Tuhan kasih dan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk yang di PHK Tuhan. Kau lihat banyak di antara mereka yang di PHK Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan, tolong berikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Bagi usaha mereka yang ditutup, yang harus ditutup juga Engkau tahu Tuhan. Ini membuat susah kehidupan mereka Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan, kami percaya Tuhan adalah buka jalan. Seperti tadi firman-Mu berkata, setiap masalah kami bawa kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup membuka jalan, hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan tidak sia-sia Tuhan, tetapi memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu juga Tuhan yang mengalami Tuhan Corona COVID-19 Tuhan. Engkau lihat Tuhan mereka pada tergeletak Tuhan, terbaring di rumah sakit Tuhan dengan tidak berdaya, dengan rasa takut, rasa gentar, rasa bingung Tuhan. Mari Roh Kudus Kau jamah mereka Tuhan. Kalau anak-anak seminari boleh begitu banyak mengalami corona, Tuhan izinkan untuk mereka masuk, untuk mereka bisa Kau pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu pada mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tidak memikirkan sakit penyakit mereka, tetapi mereka memikirkan Tuhan bagaimana caranya untuk memberitakan kabar keselamatan. Sehingga dalam keadaan seperti ini banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang berpaling kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau pakai anak seminari battle satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan hari lepas hari yang sembuh, yang negatif lebih banyak daripada yang mati Tuhan. Karena Engkau menolong kami, Engkau mendengar Tuhan cerita hati kami, Engkau mendengar seruan kami. Sekalipun di Indonesia anak-anak yang percaya kepadamu sedikit, minoritas Tuhan, tetapi Engkau pasti menolong kami. Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon jamahan-Mu Tuhan, kami mohon urapan-Mu Tuhan, menyembuhkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, untuk presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Engkau menjadikan dia presiden yang terpilih. Itu sebabnya Tuhan Kau pakai dia, Kau berikan dia hikmat, Kau berikan dia akal budi Tuhan, bersama para menteri. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat sebagai jalan keluar Tuhan. Mari Kau berbicara kepada mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau firman-Mu Tuhan boleh tersebar di mana-mana Tuhan. Kami percaya setiap orang yang membaca Tuhan, gerakan hatinya untuk mereka bertobat, berpaling kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman tidak dipasang dan hanya cuma-cuma Tuhan, tetapi pasti menjadi berkat. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang baca Tuhan, pasti berpaling padamu, percaya kepadamu Tuhan, dan firman itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati para aparat negara, baik polisi Tuhan, lurah, camat, RT, RW, semua juga Engkau berkati Tuhan, supaya kami bersatu hati Tuhan untuk memberhentikan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tugas-tugas yang baik, biar mereka dapat melakukannya Tuhan dengan baik, dengan sempurna Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga semua kami boleh mengalami pemulihan Tuhan, dan COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari negara kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Dengan iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.